Sungguh sukacita yang luar biasa di mana saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Saya mengucapkan selamat datang, welcome home Bapak Ibu sekalian. Ada suatu slogan yang sangat keren sekali, yaitu di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia Kristus. Amin. Seperti biasa di tengah ibadah kita akan membacakan sebuah pertanyaan katekismus, dan pada hari ini kita akan membaca pertanyaan yang ke-14. Saya akan bacakan pertanyaannya dan Anda akan membaca jawabannya secara bersama-sama. Kita baca, apakah Allah menciptakan kita tidak dapat memenuhi hukumnya? Tidak, tetapi akibat ketidaktaatan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, seluruh ciptaan jatuh ke dalam dosa. Kita semua terlahir dalam dosa dan kesalahan, rusak secara mendasar dan tidak dapat memenuhi hukum Allah. Saya mengajak kita membaca sebuah ayat, Roma 5 ayat 12 kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menciptakan kita tidak mampu untuk memenuhi hukum-hukumnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta beserta kita manusia dengan kondisi yang sempurna. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah berkata bahwa sungguh amat baik. Ya, Tuhan tidak menciptakan dosa Bapak Ibu sekalian. Pada mulanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Tetapi manusia diberikan suatu anugerah yang istimewa dari makhluk hidup ciptaan yang lain. Yaitu kita manusia memiliki kemampuan untuk memilih di dalam kebebasan kita. Mengapa demikian? Karena Allah ingin manusia mencintai Dia di dalam kebebasan kita. Artinya Dia ingin kita mencintai Dia bukan karena paksaan atau mencintai Dia seperti robot. Dan ini merupakan suatu anugerah yang begitu indah bagi kita manusia ciptaannya. Tetapi di dalam kebebasan manusia ada suatu posibilitas atau kemungkinan di mana manusia bisa berbuat salah, di mana manusia bisa melanggar perintah Allah. Dan ini telah terjadi oleh Adam, manusia pertama. Adam jatuh di dalam dosa, dan dosa itu bukan hanya berhenti sampai kepada Adam saja, tetapi sampai kepada kita, umat manusia pada masa sekarang Bapak Ibu sekalian. Dosa itu menyebar sama seperti virus. Orang berpikir ketika mereka tidak berbuat dosa, maka mereka tidak berdosa. Sesungguhnya masalahnya bukan hanya sampai di situ saja. Karena berdosa itu hanya menunjukkan aktivitasnya saja. Tetapi ada satu masalah yang lebih dalam lagi. Kita sebagai manusia, identitas kita telah rusak karena dosa. Dan kita disebut sebagai pendosa. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya orang dewasa saja, tetapi bahkan sampai ke bayi yang baru lahir pun. Karena kita memiliki identitas sebagai pendosa. Anak yang masih kecil sekalipun akan berbuat hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya anak saya Bapak Ibu sekalian. Saya punya 2 orang anak, yang kecil dan yang besar. Saya tidak pernah mengajarkan mereka cara untuk mereka berteriak-teriak membantah orang tua. Saya tidak pernah mengajarkan cara mereka untuk marah-marah dan berbuat berbagai macam kejelekan lainnya. Dan saya percaya tidak ada satupun orang tua yang mengajarkan kejelekan tersebut. Tetapi bahkan mereka tidak ada yang mengajarkan, karena mereka memiliki identitas sebagai pendosa. Mereka juga berbuat hal yang berdosa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dosa itu menyebabkan kematian, kebinasaan, dan semua manusia mengalami hal itu semua. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengatasi maut itu sendiri. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Allah tahu ketidakmampuan manusia. Allah tahu bahwa kita tidak dapat mengentaskan diri kita dari dosa tersebut. Dan Allah yang mengambil inisiatif
Melalui pengorbanannya di atas kayu salib Bapak Ibu sekalian, Dia mati bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Paskah. Apakah kita sudah menang atas dosa-dosa kita? Ya, kita sudah menang atas dosa-dosa kita. Karena Kristus bukan hanya mati bagi kita semua, tetapi Kristus juga telah bangkit bagi kita semua. Kristus telah mengalahkan dosa bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini kabar yang sungguh indah adalah di mana kita semua bukan hanya hidup untuk menuju kepada kematian kekal, tetapi saya dan Anda semuanya yang telah menerima penebusan di dalam Kristus, telah menerima kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, kita hidup untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami semua Tuhan, sehingga kami tidak lagi perlu binasa menuju kepada kematian kekal Tuhan. Tetapi karena pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami boleh menikmati kehidupan kekal Tuhan. Keselamatan yang dari Engkau yang begitu indah, yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama kita mau berkata,